Ya, selamat sore, salam bahagia dan salam sejahtera semua yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini dalam ibadah Komuda, di mana saja kita berada. Kita nyanyikan Penyertaanmu Sempurna. Kita awali dengan lagu Penyertaanmu Sempurna. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin Tuhan dari awal pertengahan-Mu, dan dari awal pertengahan hingga akhir, dan penyertaan-Mu Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami, terutama dalam ibadah ini Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan, sampai Engkau memberikan pada kami sukacita, pengharapan, iman, dan kasih Tuhan yang selalu kekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang berhadirat di tempat ini, kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mentolak kami, mengusir hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah hadir di tempat ini, dalam hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita lanjutkan pujian selanjutnya, Immanuel. Dengan sukacita kita nyanyikan lagu ini. Immanuel, Allah beserta kita, korban Tuhan, jaminan kuat abadi. Marilah kita bersorak, pujilah haleluya, muliakanlah namanya, mempelai pria surga. Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita, korban Tuhan, jaminan kuat abadi.
Marilah kita bersorak, marilah kita bersorak. Pujilah haleluya, muliakanlah namanya, mempelai pria surga. Marilah kita bersorak, marilah kita bersorak. Pujilah haleluya, muliakanlah namanya, mempelai pria surga. Ya, Immanuel artinya Allah beserta kita, artinya juga Allah bersama-sama dengan kita. Tidak usah takut, tidak usah bimbang. Dan memang keadaan dunia ini membuat banyak orang bimbang dan takut, dan membuktikan bahwa setiap manusia harus ada yang menyertai. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan akan beserta dengan kita. Haleluya, kita akan lanjutkan pujian selanjutnya. Hati yang penuh firman. Pada hari-hari terakhir akanlah terjadi, kan berdiri tegak menjulang gunung rumah Tuhan. Banyak suku bangsa kan pergi berjalan menempuhnya, bersehati bersama dalam damai dan cinta. Naik ke gunung Tuhan mencari firman-Nya, agar Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya. Sebab dari Sion kan keluar firman pengajaran-Nya, dan dari Yerusalem kita dapat firman-Nya. Hati yang penuh firman, tiada pembenaran, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Hati yang penuh firman, tiada persungutan, selalu bersuka cita, sebab berjalan dalam terang Tuhan. Kur hati yang penuh firman, tiada perbantahan, selalu berucap syukur di dalam segala hal. Hati yang penuh firman, hati yang penuh firman, tiada persungutan, selalu bersuka cita, sebab berjalan dalam terang Tuhan. Ya, bagaimana kehidupan itu diisi oleh Tuhan, diisi juga pasti oleh firman Tuhan, dan diisi oleh Roh Kudus-Nya yang selalu memberikan pada kita kekuatan. Dan dalam kehidupan orang yang penuh dengan firman, kehidupannya tidak ada persungutan, tidak ada perbantahan, tetapi selalu menurut kehendak Tuhan. Haleluya, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian Seperti Rusa Merindukan Air. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa
merindukan Engkau, merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya Tuhan Yesus, kami merindukan firman-Mu, sungai air kehidupan yang akan kami rasakan. Engkau memberikan pada kami sukacita, damai sejahtera, bahkan mengoreksi kami, membuat kehidupan kami menjadi benar, karena Engkau membenarkan segala kehidupan kami. Tolong kami yang lemah ini, biarlah firman-Mu yang menguatkan, menyucikan hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman hanya dalam nama-Mu Tuhan. Engkau yang mengucapkan segala isi hati-Mu kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, di mana saja kita berada, di dalam kitab Amsal 4. Amsal 4. Ya, Amsal 4 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Ya. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ini sudah kita dengar, ya, bagaimana jalan orang fasik. Gelap seluruhnya dan tidak ada cahaya sedikit pun, sehingga mereka tidak bisa mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang menjadi jalan kehidupan mereka. Orang fasik akan tersesat dan terhilang untuk selamanya. Tapi kita sebagai orang-orang yang mendapat terang Injil, kita mendapat kasih karunia yang begitu besar, kita diberikan jalan yang terang. Ya. Terus, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Terus, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi ini yang kita mau bahas di ayat yang ke-23.
Ya, bagaimana hati adalah sumber kehidupan, ya, sumber dari kehidupan setiap orang. Ya, karena dalam hatinya itu harus ada isinya, entah isinya itu sesuatu yang baik atau mungkin hatinya itu sesuatu yang buruk. Jadi mau tidak mau hati itu memang harus terisi oleh apa yang baik atau apa yang buruk. Itu bagaimana pilihan setiap anak-anak Tuhan, terutama kita kaum muda remaja. Oleh sebab itu dalam kata atau terjemahan lain dikatakan, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ya, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi jagalah hati kita secara baik, secara tekun, secara disiplin. Ya, hati ini memang menjadi tempat bagi roh Tuhan, tetapi juga kalau tidak ada roh Tuhan, hati itu akan diisi oleh roh-roh jahat dengan segala macam-macam yang membuat seseorang menjadi kehidupan yang tidak berguna bagi Tuhan. Ya, jadi hati itu adalah pusat kehidupan, terutama di kehidupan jiwa dan roh kita, terutama juga di dalam kehidupan jiwa dan roh, bahkan sampai tubuh. Kalau kita mendengar ada orang banyak sekali masalah sehingga hatinya penuh kekhawatiran, penuh dengan iri dan dengki. Ya, sebanyak dokter juga memberikan ya argumentasi dan juga ilmiahnya, secara ilmiah bagaimana orang-orang yang hatinya tidak baik, ya banyak dipenuhi dengan banyak dipenuhi dengan iri hati. Sering sekali banyak orang yang cepat sakit secara tubuh, ya, secara tubuh. Sakit penyakit itu memang bisa terjadi kalau kita tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Nah, kita sebagai anak kaum muda, kita masih ya rata-rata umur 17 atau 30. Tapi baik sekali anak muda udah dipenuhi banyak masalah. Banyak masalah, beban pikiran sehingga hidupnya cepat sakit secara rohani juga secara tubuh. Sebab itu hati ini harus dijaga. Karena dalam Alkitab dikatakan hati yang senang itulah yang menyegarkan tulang-tulang, ya, yang memberikan kepada kita apapun penyakit. Kalau kita hatinya dalam damai sejahtera, itu lebih cepat sembuh dan terhindar dari banyak penyakit. Ya, puji Tuhan. Nah, mengapa hati kita harus dijaga? Di sini memang hati itu harus dijaga, tapi mengapa hati ini harus dijaga? Jadi hati ini adalah muara dari segala macam bentuk dosa, dari muara juga dari segala macam keinginan. Jadi hati kita ini muara, jadi suatu kumpulan banyak air, disitulah akan bermuara. Mana yang baik, mana yang buruk, disitulah ditampung semuanya dalam hati manusia. Karena dari setiap dosa itu, biasanya dosa itu yang masuk melalui hati. Masuk melalui hati lewat panca indera kita. Memang panca indera ini sebenarnya adalah pintu masuk dari banyak sekali dosa. Dari mata, dari telinga, dari perasaan, dan dari penciuman, dari lidah. Nah, itulah banyak sekali dosa dari situ. Ya. Dan memang dosa ini memang
banyak memberi kepuasan kepada manusia. Dan kepuasan ini memberikan kesenangan, dan kesenangan itu timbul dari dalam hati manusia. Nah, inilah yang membuat orang tetap hidup dalam dosa. Nah, banyak sekali kita mendengar suatu hal, tetapi kalau firman Tuhan harus sifatnya pada zaman akhir ini harus menyucikan kehidupan kita, terutama dari segala dosa. Kalau misalnya dalam pemberitaan firman Tuhan tidak pernah disinggung sama sekali dosa, saya khawatir apa yang menjadi dosanya itu terus bertumbuh dalam hati manusia. Oleh sebab itu dosa itu harus dinyatakan lewat firman Tuhan untuk diakui dan tidak berbuat lagi. Ya, memang itu pergumulan bagi setiap orang. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk penyucian, kita harus benar-benar siap, sedia. Apalagi kalau sudah Tuhan menunjukkan segala kekurangan kita, dosa kita, bukan untuk dihakimi, tapi memang untuk diakui kepada Tuhan, untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan. Ya, jadi hati kita harus dijaga, tetap waspada, karena ini yang menjadi muara banyak sekali dosa. Nah, kalau sudah dosa itu tumbuh dalam hati manusia, memberi sukacita, kesenangan, ya, kepuasan. Nah, itulah yang membuat seseorang itu terikat oleh dosa. Mengapa orang baik terikat oleh dosa? Karena dia senang berbuat dosa. Ya, karena orang senang berbuat dosa, karena sukacita berbuat dosa, karena dia merasakan kepuasan dari dosa itu, sehingga orang tidak bisa hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam dosa, dia tidak bisa hidup dalam kebenaran. Ya, tapi orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan berusaha mengakui dosa dan selalu berusaha juga akan hidup benar, tidak berbuat dosa lagi. Ya. Nah, terutama di sini, ya, di sini firman menekankan kita di Roma 13 ayat yang ke-14. Boleh dulu ayat yang ke-13. Ya. Roma 13 ayat yang ke-13. Nah, di sini lebih sekarang menekankan kepada semua orang, terutama ya menekankan kepada perempuan. Ya, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, karena memang siang hari itu artinya terang. Ya. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Terus, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai pelengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, saya tekankan di sini untuk hari ini kepada perempuan. Ya, ada mungkin orang pepatah berkata jangan lihat orang itu dari covernya, dari luarnya, tapi lihat dari dalamnya. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, tubuh itu adalah bagian luar. Nah, banyak sekali perempuan hanya sibuk dengan urusan yang tubuh, yang terlihat. Coba kalau kita tanya kepada anak-anak baru besar atau anak baru gede, seorang remaja, coba biasanya berapa lama sih berdandan di depan kaca? Cukup gak semenit? Apalagi kalau seorang dari dulu kulitnya, maaf saja, kulitnya hitam, sekarang mau putih. Wah, banyak sekali anak perempuan sekarang mengusahakan bagaimana terlihat cantik di depan laki-laki. Nah,
Banyak orang hanya berpikir, oh udahlah, jangan seseorang itu menilai dari luarnya saja. Nah, memang itu sama sekali tidak dilarang oleh Tuhan dan memang harus, kalau seorang wanita itu harus berdandan. Ya. Tapi di sini kita ditekankan sini boleh kita berdandan. Tapi janganlah merawat tubuhmu untuk, nah ini tujuannya. Kalau kita dengar kata untuk berarti tujuan. Nah, banyak orang, apalagi perempuan atau mungkin laki-laki, merawat tubuhnya hanya untuk memuaskan keinginannya. Ya. Siapa di sini perempuan yang tidak mau cantik? Pasti semua pasti mau cantik. Pasti merawat tubuhnya dengan sangat baik. Tetapi tujuan dari apa yang kita kerjakan itu kalau hanya untuk memuaskan keinginan dirinya, memuaskan hatinya, ya kita akan melihat bahwa kalau orang hanya menata bagian luar saja, tetapi bagian dalam begitu busuk, begitu jeleknya, begitu tidak baiknya. Nah, dia pasti akan hanya merawat tubuhnya saja untuk memuaskan keinginannya. Ya, keinginannya. Apa biasanya tujuan dari seseorang perempuan merawat tubuhnya, membuat dirinya lebih cantik, yaitu untuk memikat lawan jenis. Memikat lawan jenis. Ya. Kalau kita hanya semacam itu, bagian luar saja, apalagi memang sekarang kalau kita lihat di Alkitab, sebenarnya sudah ada batasan-batasannya. Kalau kita lihat di 1 Petrus 3:3. 1 Petrus 3:3. Nah, jadi kalau kita sebagai anak perempuan, orang-orang percaya, nah, tubuh kita itu memang harus dirawat. Tetapi kalau dirawatnya itu hanya untuk memuaskan keinginannya, nah kita lihat ini, perhiasanmu janganlah perhiasan secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian-pakaian indah. Jadi bagian luar saja yang ingin dilihat oleh anak-anak remaja, anak-anak perempuan. Kita jangan seperti itu. Terus, tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi kita sebagai anak remaja, terutama para perempuan, ya secara umum juga laki-laki, ya, bukan tidak boleh berdandan, tapi kalau kita sebagai anak perempuan, ya kita berdandan untuk Tuhan Yesus. Jadi apa yang dipandang oleh Tuhan baik, kita bisa uji dalam hati kita. Apakah yang saya tampilkan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau melebihi kehendak Tuhan? Karena kita mau dilihat oleh lawan jenis saja. Ya, ini suatu kebodohan yang terus diulang-ulang oleh anak-anak pemuda. Ya, kita pakailah pakaian yang pantas sebagai anak-anak pemuda. Jangan di luar batas. Ya, jangan sampai berdandan untuk memuaskan keinginan daging. Nah, di dalam kehidupan Kristen tidak ada kata jadilah seperti diri sendiri, ya. Wah, saya maunya seperti ini, itu kemauan saya. Ya, kumaha urang bae. Ya. Tapi kalau dalam kekristenan yang ada itulah jadilah seperti Kristus. Nah, jadilah seperti kehendak Tuhan. Jadi anak-anak pemuda, jangan, ya hati-hati dengan pepatah-pepatah yang untuk membuat pembenaran bagi kehidupan kita.
untuk berbuat yang tidak baik. Ya, untuk berbuat yang baik saja orang sudah berkata tidak baik, apalagi berbuat yang tidak baik. Nah, itu sebagai anak Tuhan, perhatikanlah diri kita. Jangan hati kita terpancar dari apa yang kita ucapkan. Dan memang hati itu bisa terlihat dari apa yang dilihat oleh orang. Ya, jadilah sesuai dengan firman Tuhan. Berpakaianlah secara baik, secara sopan. Jangan untuk memuaskan keinginannya, untuk dipandang oleh siapapun juga. Markus 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21. Nah, jadi dalam hati manusia Markus 7 ayat 21. Ya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ya, kalau terjemahan yang baiknya, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, titik dua. Nah, yaitu percabulan, pencurian, udah berapa tuh? 2. Pembunuhan 3. Terus perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Jadi ada 12 dosa yang ada dalam hati manusia. Ya, ada 12 dosa. Kita lihat percabulan. 12. Ya. Percabulan, ya. Percabulan itu perbuatan keji dan kotor. Ya, itu hubungan seks yang sukarela dari hubungan di luar nikah. Nah, itu percabulan. Nah, banyak sekarang kita lihat terlalu, ya, dunia ini sekarang terlalu bebas, terlalu liberal. Tapi kita hati-hati, karena kebebasan itu banyak orang yang salah menggunakan kebebasan. Ya, terutama tentang percabulan. Oh, sekarang seks bebas itu menjadi gaya hidup. Loh, kalau di Amerika kalau tidak melakukan hal semacam itu disebut orang-orang kuno, orang-orang yang terbelakang, orang yang tidak gaul. Ya, ini orang-orang, ya, dalam hubungan yang tidak ada ikatan, perkawinan yang sah. Nah, ini kalau orang berbuat semacam ini, dalam Alkitab dikatakan tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Ya, percabulan, perzinahan. Nah, perzinahan itu hubungan antara orang yang sudah memiliki ikatan yang sah kepada seorang, ya, di luar pernikahan yang sah. Ya. Jadi kalau ada orang sudah bersuami atau sudah berumah tangga, suaminya ini menyeleweng kepada perempuan lain, nah itu berzina. Nah, semua itu membuat murka Tuhan karena merusak pernikahan yang sudah Tuhan sucikan dan kuduskan. Nah, anak-anak muda, kalau kita hanya berbuat semacam ini, nah kita harus bertobat dengan baik. Itu tanda hati kita begitu kotor, begitu tidak baik. Ya, pencurian. Nah, kalau pencurian kita sudah tahu, itu mengingini barang orang, ya, sampai mengambil. Itu diawali dengan mengingini, mengambil, mencuri. Nah, kita juga bisa mendengar korupsi juga mencuri. Nah, itu hal-hal yang merugikan orang sebut mencuri. Apapun yang disebut merugikan orang,
itu mencuri hak orang dan lain sebagainya. Pembunuhan. Ya, pembunuhan itu dimulai dari membenci, perasaan tidak suka. Nah, memang seorang sekarang untuk membunuh mungkin orang tidak mau melakukan, tapi kalau untuk membenci, waduh banyak sekali. Orang baru dinasihati sudah tidak suka, membenci. Kalau orang membenci pasti doanya tidak baik kepada seorang. Nah, kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Siapa di sini pernah membenci? Nah, kalau kita membenci, biasanya kalau di sekolah ya, kadang-kadang kita tertawa kalau dia menderita. Ya, kalau dia menderita, kita tertawa. Kita bersenang dalam hati kita. Nah, itu tanda-tanda kita tidak suka. Ya, kalau orang nilainya jelek, wah, kadang-kadang kita menertawakan. Puas. Nah, itu ciri-ciri orang tidak suka. Nah, kalau tidak suka dilanjutkan, menjadi orang yang membenci. Kalau orang membenci, pasti apa yang dia doakan tidak baik. Sekalipun dia tidak doa kepada Tuhan, tapi apa yang dia rasakan, kalau seorang sudah menderita, nah dia senang di atas penderitaan orang lain, itu tandanya kita sudah tidak suka, bahkan membenci. Ya. Terus keserakahan. Nah, keserakahan itu merampas hak orang lain. Nah, terutama tentang uang. Ya. Korupsi tadi juga termasuk dalam keserakahan. Wah, kalau padahal sudah mempunyai uang banyak, gaji sudah besar, tapi mau merampas hak orang serakah. Orang-orang yang tidak adil. Kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, ya, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Nah, inilah yang ada dalam hati orang. 12 dosa ini. Kita mulai sekarang mau berubah. Dalam pelajaran kemah suci, ya, ada namanya meja roti sajian. Itu ada 12 roti. Nah, kalau kehidupan kita, hati kita diisi oleh firman Tuhan, seperti kita diisi oleh 12 roti sajian. Ya. Itu ada dalam kemah suci. Nah, kalau tidak diisi itu, hanya diisi oleh 12 dosa ini, sehingga apa yang kita sajikan kepada Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang akhir zaman ini kita harus berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan artinya menyenangkan hati Tuhan. Nah, jangan sering memilukan hati Tuhan. Ya. Hiduplah sebagai orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yang penuh dengan hikmat Tuhan. Jangan menyajikan hanya kekotoran saja dalam hati manusia, dalam hati kita. Nah, jadi ukuran hati yang bersih itu seperti bayi yang baru lahir. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemuntafikan, kedengkian, dan fitnah. Terus, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, ini hati yang bersih, hati yang waspada, hati yang berjaga-jaga itu seperti hati seorang atau seperti bayi yang baru lahir, seorang bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi ukuran hati yang bersih itu seperti bayi
yang baru lahir. Ya, seperti bayi yang baru lahir. Nah, ini yang menjadi kerinduan kita. Hati itu suci. Hati itu diisi oleh firman Tuhan. Kalau hati itu diisi oleh firman Tuhan, kita baca ayat yang kedua. Keinginan dari seorang bayi itu hanya ingin air susu yang murni dan yang rohani. Nah, kalau seorang bayi sudah minum susu, nah, kalau seorang ibu melihat anak bayi yang belum minum susu, wah pasti bayi ini gelisah, tidak tenang, ya, tidak bersukacita, menangis. Tapi ketika bayi itu diberi susu, nah, minimal anak itu tenang. Ya. Nah, kalau kita merindukan air firman Tuhan, dikenyangkan oleh firman Tuhan, ada ketenangan dalam hati seseorang yang sudah dipenuhi firman Tuhan. Hati yang penuh firman selalu bersukacita, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, tidak ada lagi dengki. Ya, ini tidak boleh ditawar oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang satu, ini harus dibuang, tipu muslihat, segala dusta, ya, kemunafikan, dengki, fitnah, dan segala yang jahat. Nah, kalau kita mau lahir baru, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dusta. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh lagi berdosa. Berkata ya di atas dan di atasnya, tidak di atasnya, tidak. Jangan ya, tidak tetapi dan lain sebagainya. Tapi kita harus berkata jujur seperti anak kecil. Anak kecil jujur. Kalau dia lapar menangis. Kalau dia merasa kotor, dia menangis. Merasa tidak mampu, menangis. Merasa tidak kuat, menangis. Bayi yang baru lahir selalu merindukan air susu. Dan inilah suatu tanda bahwa seseorang sudah merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia akan hidup seperti, hatinya seperti bayi yang baru lahir. Bersukacita. Selalu puas akan firman Tuhan. Selalu merindukan akan firman Tuhan. Selalu merindukan Tuhan. Selalu merindukan Yesus dalam hidupnya. Dan bisa menjaga hatinya. Hati bayi ini, walaupun kita tidak tahu sebenarnya apa yang ada dalam pikirannya, tapi kita bisa lihat apa yang ada di raut mukanya bayi ini. Selalu bersukacita dalam segala hal. Tidak memikirkan apa yang menjadi masalah dalam kehidupannya. Dia selalu bersukacita. Selalu hidupnya mengandalkan orang tua, mengandalkan Tuhan. Ya. Saya rasa firman sikat ini bisa memberikan kepada kita pengertian baru dan sukacita dalam kehidupan kita. Kita harus seperti bayi yang baru lahir, yang merindukan firman Tuhan, yang selalu merindukan Tuhan, merindukan ibadah, ya, yang sungguh-sungguh. Ya, kita akan nyanyikan seperti rusa rindu sungaimu. Sama-sama kita bangkit diri.
Sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, Kau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, oh Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Kau berarti bagiku, arti bagiku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadilah kami Tuhan seperti yang Kau ingini. Jadikanlah kami seperti bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan akan Kau. Seperti rusa yang selalu merindukan air sungai-Mu, begitulah kehidupan kami, selalu merindukan Engkau. Inilah suatu tanda bahwa kami sudah merasakan kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan yang membuat kami selalu rindu akan Engkau, yang memberikan pada kami kekuatan sukacita, dan kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati segala pekerjaan usaha kami, dan juga berkati studi kami, kuliah kami yang mau membuat skripsi. Engkau juga buka jalan Tuhan, yang mencari pekerjaan Engkau juga beri pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan apa yang kami pergumulkan akhir hari-hari ini Tuhan, Engkau yang menjawab, Engkau yang memberikan damai sejahtera atas kehidupan kami. Dan jawaban-Mu yang kami nantikan memberikan pada kami juga kekuatan, dan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati juga orang tua kami, gembala kami, sekitar kami, negara ini, daerah yang kami, oh Tuhan, di pekerjaan kami Kau berkati Tuhan. Segala apa yang
yang mengasihi kami juga Kau berkati Tuhan, baik itu teman kami siapapun juga Tuhan. Terima kasih, dan juga kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu Tuhan semakin dibukakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan dan sertai kami Tuhan sampai kepada kesudahan akhir zaman. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami di pekerjaan kami, di ladang kami, di kuliah kami, di studi kami, dimanapun Tuhan Engkau menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.